Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok data dari kelas M yang beranggotakan saya Ananta Alfian dengan NIM 1235, lalu dengan Farudi Darukutni dengan NIM 1225, lalu dengan Firmanda Ibrahim dengan NIM 1228, dan Muhammad Rizal dengan NIM 1236. Di sini kami akan membuat video terkait dengan proyek yang sudah kami lakukan. Proses dan konsepnya akan kita jelaskan di dalam video kali ini. Jadi sebelumnya saya izin untuk menjelaskan konsep video yang akan kami paparkan, yaitu tentang konsep RUU Omnibus Law yang sempat viral di Indonesia belakangan yang lalu, yaitu dokter dan nakes demo di DPR tolak RUU Omnibus Law kesehatan. Nah, dengan adanya kasus ini, maka kelompok kami berkeinginan untuk memberikan sebuah upaya untuk memudahkan mungkin teman-teman atau rekan-rekan untuk mengakses dan melihat langsung tanggapan positif atau negatif dari adanya RUU tersebut. Jadi dengan adanya konsep rapid manner yang akan nanti dijelaskan oleh teman-teman, pasti akan memudahkan dalam mengakses dan memberikan sebuah perantara antar sebuah demonstrasi yang nanti akan dianalogikan oleh teman-teman dan rekan-rekan. Oke, selanjutnya langsung saja ke penjelasan awal, yaitu oleh Saudara Firmanda Ibrahim. Silakan waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan di tahap yang pertama, yaitu tahap pengambilan data melalui Twitter yang telah ada di aplikasi Rapid Manner. Di sini kita mengambil topik yaitu RUU Omnibus Law. Di sini kita mengambil limit datanya yaitu 300, dan di sini setelah mengambil data Omnibus Law, di sini kan pastinya ada entah dari Twitter atau ad atau link. Di sini kita menghapus dari yang pertama yaitu retweeternya, dan yang kedua yaitu link HTTPS yang berada di awal, dan yang ketiga itu link yang berada di tengah-tengah maupun di akhir. Yang selanjutnya itu replace tentang add, dan yang terakhir yaitu tentang hashtag atau tanda pagar. Dan satu lagi tentang simbol-simbol yang tidak penting, yang tidak digunakan dalam analisis sentimen ini. Selanjutnya, kita menggunakan select attribute untuk mengurangi kolom-kolom yang tidak perlu dan tidak digunakan, agar bisa menganalisis dengan gampang dan cepat. Dan yang selanjutnya yaitu filter. Di sini kita beberapa memfilter beberapa kata yang beberapa tidak digunakan, agar tidak menampung banyak kata yang begitu tidak digunakan. Dan yang selanjutnya itu di sini kita menggunakan remove duplicate agar data yang muncul di sini tidak terulang 2 kali, 3 kali.
Dan yang terakhir yaitu kita masukkan ke dalam write CSV. Setelah selesai digunakan, kita play dan data itu tersebut disimpan sesuai yang kita inginkan. Di sini kita menyimpannya di Rapid Miner dan data tersebut digunakan untuk tahap berikutnya. Baik, itu penjelasan awal dari saudara Firmanda. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Farudin Darukutni. Disilakan. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap Read CSV. Di mana dalam Read CSV ini kami menggunakan yang pertama yaitu fitur example. Di dalam fitur example ini kami menggunakan dua tabel, yaitu sentiment dan is not missing. Nah, sentiment dan is not missing, di mana nanti akan mengambil data yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, setelah filter example, selanjutnya ada nominal to text, di mana nominal to text ini mengubah data yang masih bersifat nominal ke dalam data yang bersifat teks atau kalimat. Selanjutnya, proses dokumen. Jadi, di dalam teks dokumen ini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama tokenize, yang kedua transform case, yang ketiga filter stop word, dan yang terakhir yaitu filter token. Nah, jadi itu nanti sudah tersimpan di dalam suatu proses. Setelah semuanya disimpan, akan otomatis digunakan untuk ke tahap selanjutnya atau tahap terakhir. Oke, baik. Terima kasih penjelasan dari Farudin Darukutni. Selanjutnya akan dijelaskan penjelasan oleh saudara Muhammad Rizal. Disilakan. Baik, saya akan melanjutkan pemrosesan di Rapid Miner untuk tahap yang ketiga, di mana tahap ketiga ini saya akan melakukan pemrosesan terkait data yang belum kelompok kami inputkan di data awal, di mana di data ketiga ini nanti akan diatributkan data missingnya. Nah, berikut tahapan-tahapan yang harus kita lalui, di mana untuk yang pertama seperti tahap berikutnya yaitu melakukan CSV-nya. Nah, dari CSV ini nanti kami akan mengambil data dari folder kami berupa CSV data awal ya. Ini merupakan di CSV data awal yang telah kami buat tadi, yang sudah kami labeli dengan label negatif dan datanya maupun negatif dan positif. Nah, selanjutnya yaitu filter example. Nah, di sini kami untuk yang tahap ketiga ini melakukan filter pada bagian sentimen ini pada is missing. Maksudnya di is missing ini data yang kami harapkan itu data yang tidak ada pada data awal kami. Jadi di proses ketiga ini kami akan mengambil data baru yang belum kami berikan label positif, negatif maupun tanda tanya.
artinya proses dokumen. Sama seperti proses tahap yang kedua, di proses dokumen ini ada beberapa ada 4 proses tahapan di mana terdapat tokenized, uppercase, filter stopward, dictionary, and filter token. Nah, di filter stopward ini dictionary kami masukkan pembacaan bahasa di mana kami mengambil data yang telah kami miliki, yaitu data stopword bahasa CSV, nanti kami inputkan ke dalamnya. Untuk tahap selanjutnya kami melakukan proses union dengan mengambil data retrieve model naive biasnya pada pemmodelan data yang sebelumnya yang telah kami simpan. Jadinya pada filter example ini sama seperti data sebelumnya, melakukan pemilihan is missing, kemudian kita melakukan apply model dengan mengambil data pada ini, pada bagian model naive biasnya. Setelah kita melakukan 3 tahapan ini, nanti akan dihasilkan sebuah result. Maaf, ini harus di-refresh dulu untuk menghasilkan data resultnya. Nah, ini merupakan contoh data is missing yang telah kami lakukan pada tahap ketiga ini. Ini merupakan ada 106 data, di mana pada tahap awal tadi kita tidak melakukan analisis manual, yaitu berupa pelabelan negatif, positif, maupun tanda-tanya. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya untuk yang tahap kedua, yang pertama, inti dari analisis kami ini pada tahap pertama pencarian data, kami pilih dulu. Nah, ini hasil pencarian data awalnya, di mana pada tahap ini kita mendapatkan 134 data yang kami label di ini. Nah, jadi data 134 ini yang kami buat label secara manual. Nanti visualisasinya seperti pada gambar ya. Ternyata pada Twitter ini pemilihan kata atau kalimat Demokrat dan PKS menolak Omnibus Law, rancangan undang-undang kesehatan. Nah, ini merupakan kalimat atau kata yang sering muncul pada pengaplikasian Twitter pada rancangan undang-undang ini. Jadi kata yang sering muncul pada tweet ini merupakan Demokrat, PKS yang berwarna biru ini. Sedangkan untuk yang berwarna hijau, jutaan dokter dan nakes akan mogok kerja. Ini masuk ke kategori kedua ya, yang sering muncul. Nah, ini merupakan kata-kata yang sering muncul, di mana kata yang paling besar menunjukkan kata yang sering muncul pada tweet ini. Nah, untuk data missing yang tahapan kedua, kami display dulu. Nah, jadi ini merupakan serangkaian progres proyek kami terkait menganalisis data rancangan undang-undang Omnibus Law yang kami lakukan sebagai tugas proses UAS. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Muhammad Rizal. Dan itu adalah beberapa penjelasan dari teman-teman dan rekan-rekan yang sudah memberikan sebuah contoh
proses dari awal hingga akhir, hingga pada akhirnya kami bisa menganalisis secara manual, yaitu analisis sentimen, dan kita bisa langsung melihat dari masyarakat Twitter, media, melalui kegiatan atau aktivitas yang sudah kami lakukan dengan rapid manner. Baik, itu saja mungkin pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.